واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. قال المصنف رحمه الله إلى أن قال رحمه الله تعالى: من كان وينه القسم الثالث أن ينوى مع المفروضة فرض آخر. Nah, ini kita sekarang sedang membahas tentang al-babul awwalu fil qawaidil khamsil bahiyah, pada kaidah 5 yang utama. Apa yang pertama? Al-umuru bimaqasidiha. Yang kedua, al-yaqinu la yazulu bisyakki. Yakin itu tidak bisa hilang dengan keraguan-raguan. Yang ketiga, ad-dararu yuzalu, la yuzalu. Ad-dararu yuzalu, segala macam sesuatu yang menimbulkan kemudaratan itu harus segera dihilangkan. Ini banyak sekali contohnya. Arak nanti dengan sakit tumor misalnya, ada tumor, engkau disuruh berobat sama orang, berobat itu buang tumornya. Tidak mau, saya kangen dia ini. Iya, biasa gaya Syekh Ayub. Gaya Syekh Ayub itu, kata beliau, kalau kita sakit itu jangan kita kangen penyakit kita. Bagaimana cerita kangen penyakit kita? Pertama, ia doang si tangenan. Yang kedua, ia si tegal. Aneh bain. Hai girang bodoh nete. Bonida si no lapo bodoh nene bodoh nene. Kangen ya penyakit kan? Nah, yang pertama itu si tangenan. Nah, coba ndak usah diangankan itu, ndak usah dipikirkan sudah penyakit itu. Nah, bagaimana caranya? Sudah, karena ketika kita memikirkan penyakit itu, ya secara gampangnya sensor-sensor atau saraf-saraf kita akan menjadi reseptor, akan menerima rasa sakit itu. Tapi ketika kita aktif, sudah berubah jadi aktivator lah istilah Allah alam itu. Ya, secara bongohnya seperti itu. Jadi kita tidak merasakan sakit lagi. Aneh bain. Sakit kaki misalnya, bodon sekedi. Ngamut momot, udah sakit kan? Coba nguat pelai dulu. Awal-awalnya sakit memang, lama-lama lemas, berhenti kita rasakan sakitnya itu. Nah, tapi kembali lagi yang tadi, ad-dararu yuzal. Segala macam sesuatu yang berpotensi untuk mendatangkan kemudaratan itu harus segera dihindarkan, dibuang itu. Tumor itu tidak boleh kita berleha-leha untuk membuangnya. Kalau memang dokter suruh buang, sudah buang saja, tidak apa-apa. Di sana dalilnya juga orang itu boleh untuk membunuh. Kangkut mati dengan. Boleh tidak kita membunuh dengan dalil ad-dararu yuzal? Ya? Boleh tidak? Boleh. Kita membunuh apa? Kita membunuh bayi. Kita membunuh janin. Itu kita membunuh aborsi itu. Aborsi itu kalau sekiranya dokter sudah meyakinkan bahwasanya kalau ini akan tetap hamil, itu akan merusak atau mengganggu kesehatan ibunya bisa mati. Mana yang kita pilih sekarang? Nyawa ibu atau nyawa anak? Nah, di sini kita memilih nyawa ibunya. Nah, tapi ulama juga ada yang mengklasifikasikan kalau dia itu belum ada nyawanya, anak itu boleh untuk diaborsi. Tapi kalau sudah ada nyawanya, wah mulai nguat, wah mulai hidup lah rekengan dalam tian, tidak boleh itu. Kenapa? Karena
kesehatan ibu itu masih dhanni, kan? Kemudaratan ibu itu masih dhanni. Tapi kematian anak itu sudah qat'i, dia mati, ini pasti nih mati. Nah, tapi kalau kita kembali lagi mengambil dalil yang tadi ad-dararu yuzal, makanya ini yang 5 ini ringkasan dari hukum fikih semuanya. Apa saja hukum-hukum fikih masuk sudah ke yang 5 ini. Imma dia masuk ke al-umuru maqasidiha, atau yang pertama, yang kedua tadi al-yaqinu la yuzalu atau yazulu bisyakki. Yang ketiga ad-dararu yuzal, segala macam kemudaratan itu dibuang. Yang keempat apa? Al-masyaqqatu tajlibut taysir, segala macam al-masyaqqah, kesusahan itu akan mendatangkan kemudahan. Nah, kaidah juga yang berkaitan dengan ini, annal umura idza dhaqat ittasa'at. Sesuatu perkara itu kalau sudah lelah, dua pikiran lelah, tekan, nanti dia akan mengembang sendiri, akan santai, longgar sendiri. Nah, al umuru idza dhaqat ittasa'at. Bagaimana hukumnya makan bangke? Ya, haram hukum makan bangke, jadi makin lepang nih, makin balang ya kan, itu makin nampak. Nah, al umuru idza dhaqat ittasa'at, kalau sempit, kalau sudah tidak ada jalan keluar, dia akan melonggar, dia akan melonggar. Jadi al umuru idza dhaqat ittasa'at. Jadi kan bangki tadi kan sebenarnya tidak boleh kita makan, tapi ketika perkaranya sudah, ketika sudah apa namanya itu tidak bisa lagi, sudah terkekang dia, tidak bisa, sudah hukum, sudah tidak ada lagi jalan keluar, dah semakin longgar. Nah, yang kelima apa? Al-'adatu muhakkamatun. Adat itu bisa menjadi hukum selama tidak bertentangan dengan hukum yang lain. Misalnya sekarang adat kita di Lombok, adat tanggap bangkat bareng. Adat enggak jadinya itu? Adat itu. Tapi ketika dia bertentangan dengan hukum, dengan syariat, tak boleh lagi. Nah, kan kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riban. Segala macam pinjam meminjam yang di sana ada datang manfaat, ada faedah, ada bunga di sana, maka itu adalah riba. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya ya kita gadi tanah. Tanah itu kan seharusnya dikelola oleh yang punya tanah, bukan oleh yang punya uang. Yang punya uang hanya pegang sertifikat saja. Tapi yang mengelola tanah itu adalah yang punya tanah, bukan yang pegang uang. Nah, sekarang lamuh kedong adat berentan. Nah, udah buat perjanjian baru. Oke, di luar perjanjian pinjam meminjam tadi. Aneh menonjak ngendeng aja. Ada yang saya gawe bangkat dia. Ini saya pikir oh nggih, tidak apa-apa. Si dia sudah yang kerjakan tanah ini dengan akad muzara'ah. Akad muzara'ah, si dia yang kelola tanahnya, nanti kasih saya, misalnya tanahnya 1 hektar. Si dia rumuk tanah tien, beng ke hasil tanah tien harap 5 kuintal baik. Boleh itu. Imma di akadnya muzara'ah atau akadnya ijar, sewa. Sewanya bagaimana? Jadi sewanya adalah perjanjian tiang sewa bangkat ni ke selama desa singgah kepeng dia. Tapi di luar ini udah akad
akad di luar ini, bukan akad yang di dalam tadi. Sewa sewa 5 kuintal pari. Padahal pira maun bangkat no. Sehektar maun balut ton kan misalnya. Sehektar maun balut ton pira sewa. 5 kuintal sewa. Nah, itu hilah kita untuk jalan keluar. Nah, banyak adat-adat yang bisa jadikan hukum juga. Contohnya air atau nasi bungkus misalnya. Adat Aziz misalnya ini sogih na Aziz misal. Lejulun balen no tongkolo gerobak. Habis yang gerobak dia nasi bungkus di sini gerobak dia. Siapa saja yang lewat yang ingin ambil nasi bungkus itu boleh. Tapi dia ditulis sana hanya boleh ambil 1 saja. Jadi itu bisa menjadi adat, menjadi hukum adat itu, bahwasanya barang siapa yang mengambil lebih dari 1, tidak boleh, itu haram yang keduanya itu, karena adatnya sudah 1. Atau adatnya juga bahwasanya apa saja yang diletakkan di lemari itu sudah menjadi milik bersama, milik umum, milik orang lain. Padahal tidak ada akadnya. Ini kebeng mana darah. Sekedar lah kolo. Atau misalnya di luar sini ada gerobak, ada rak. Apa itu kalau rak ni kanggo nekakan. Misalnya kalau punti apa ni datang batur kalau punti itu. Batur selain bait boleh itu diambil. Bahkan tidak ada akad di sana. Yang ada apa? Adat di sana, adat istiadat, kebiasaan. Yaitu al-aidatu muhakkamatun. Banyak contohnya nanti ya ketika kita sampai dalam babnya kita bahas. Nah, yang penting tadi itu banyak andang nih. Ada 5 qawaidul bahiyah. Al-qawaid al-bahiyah, 5 kaidah yang utama dalam usul fikih. Dalam qawaidul fiqhiyah ini yang pertama apa tadi? Keluar ke ulang-ulang harus apa leh? Al-umuru bimaqasidiha. Yang kedua, al-yaqinu la yazulu bisyakki. Yang ketiga, ad-dararu yuzalu. Yang keempat, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Yang kelima, al-'adatu muhakkamatun. Nah, kemarin kita sudah bahas yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Segala macam perkara itu sesuai dengan apa niat kita. Nah, kemarin kita sudah masuk ke dalam ta'yinun niyah itu. Dalam menyebutkan niyah itu ada bagian yang pertama, menggabungkan niat itu. Yang pertama adalah menggabungkan niat fardu dengan sesuatu yang lain yang bukan ibadah. Yang bagian kedua adalah menggabungkan sesuatu yang fardu dengan sunnah. Nah, ini menggabungkan satu yang fardu dengan sunnah ini ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Sekarang menggabungkan 2 yang fardu boleh hendak? Boleh hendak? Sembahyang zuhur dan asar, sengaja sembahyang zuhur dan asar, fardu zuhur, fardu asar, Allahu akbar, kanggon atau ndek? Ya, tidak boleh menggabungkan 2 fardu kecuali pada 2 tempat. Tidak boleh menggabungkan sesuatu yang wajib itu kecuali pada 2 tempat. Itu apa? Haji dan umrah dan wudu dan mandi. Enggak dengan ganggu dia. Nah, al-qismu tsalitsu an yunwa ma'al mafrudati fardun akharu. Dia itu berniat dengan yang fardu itu fardu yang lain. Qala Ibnu Subki la yujzi'u dzalika illa fil haji wal umrah. Itu tidak bisa terjadi, tidak bisa sah kecuali pada haji dan umrah. Haji dan umrah. Itu haji dan umrah yang gabung apa namanya? Haji qiran. Ada berapa macam haji? Ada mengatakan 3, ada mengatakan 4. Yang 3 mana? Yang pertama haji qiran, menggabungkan satu niat, satu pekerjaan antara haji dengan
umrah, harus gorok bembe dam. Yang kedua namanya haji tamattu', bersenang-senang. Bagaimana caranya itu? Dia umrah dulu, baru setelah umrah dia rusak umrahnya, bertahalul umrahnya, santai-santai, slow-slow buka ihram. Nanti lagi ketika dia akan melaksanakan haji, dia berihram lagi. Itu namanya haji tamattu, santai-santai di haji itu aja. Itu wajib bayar dam. Yang paling sulit adalah haji ifrad. Haji ifrad itu mendahulukan haji dari umrah. Itu yang orang bisa pakai ihram 20 hari, 25 hari dia pakai kain ihram. Bagaimana? Dari rumahnya, dari naik pesawat ke ihram. Di Jakarta atau di misal dari jalan itu, dari sebelum miqat di atas pesawat itu dia sudah pakai ihram. Tapi karena susah nanti ganti ihram di atas, biasanya dari sini sudah pakai ihram. Dari asrama haji sudah pakai ihram, dari bandara sudah pakai ihram, sampai dengan selesai wukuf di Arafah, selesai imma dia melontar atau tawaf ifadah. Iya, ngonek kadu ihram. Pedas ruh nangka. Lamun letak-letak berang bontalat loma ihram ya ifrad haji ini no. Nah itu. Yang keempat ada namanya haji mutlak. Itu haji mutlak itu niat haji wah. Niat haji, dia tidak bukan niat ifrad, dan haji ifrad, tapi ada yang memasukkan haji mutlak itu ke dalam haji ifrad. Yang bisa haji mutlak itu hanya orang-orang di Mekah, orang-orang yang sudah tinggal di kawasan haram, itu baru dia namanya haji mutlak namanya. Yang kedua, qala Suyuti rahimahullahu taala ballahuma nadhir, bahkan akan bagi keduanya itu ada juga nadhirnya, arak jen pade lah, yaitu yang menggabungkan antara fardu dengan fardu, yaitu wa ayyunwa atau ayyanwil ghusla wal wudu'a ma'an fa innahuma yahsulani 'ala al-ashah. Jadi berniat mandi dan berniat wudu bersama-sama. Bagaimana caranya niat wudu dan niat mandi sama-sama? Bermentanan. Bagaimana caranya? Minggu wi kok cerita sih wi. Menceritakan Al-Maghfulah Bapak Maulana Syekh itu di gedeng beliau, di depan rumah beliau ada kolam di sana. Nah, jadi begitu malam, tengah malam beliau biasanya keluar jam 3. Itu menurut cerita daripada Haji Khabir Al-Maghfulah Bapak Maulana Syekh, biasanya keluar jam 3 malam di luar, karena zaman dahulu tidak ada orang atau jarang sekali orang yang punya kamar mandi di dalam. Kamar mandi itu di luar semua. Kamar mandi di dalam lelah nih ya, tama ai nimba mau tama ai malik biasa jeding betau dekat sumur. Jadi Al-Maghfulah Bapak Maulana Syekh itu beliau biasanya keluar untuk apa? Untuk berwudu. Nah, itu ceritanya Tuan Guru siapa? Tuan Guru Hilmi yang sudah diinjak itu kan. Almarhum di Abrar dulu. Banyak beliau-beliau yang sukses ini, yang masyayikh kita ini rata-rata beliau ahli masjid, ahli musalla. Beliau tidur di masjid, tidur di musalla dulu, di pancor di musalla. Ini kita ada beli musalla. Badimin roe tidak beli musalla. Tadi duduk sembahyang, bapak telang sepi, darah ngebang darah, ngebang doang telang sepi terus. Lelah nih dua kembela saya, wirid telang, lalu ada malik. Nah itu Al-Maghfulah Bapak Maulana Syekh dulu punya kolam di sana di depan Abrar, di depan gedeng beliau. Nah rumah Al-Maghfulah Bapak Maulana Syekh itu seperti yang saya bilang kemarin, hanya dua kamar gedeng beliau. Hanya 2 kamar rumah beliau. Dan beliau berbahasa bahwasanya muna pejuang no ja dek nemikirang bale ngene wahangkun bale engkune persis marak balin Muhammad tadam no gitu wi Muhammad ya
Sudah ya tedam wahne. Nah balen gune persis marak balen Muhammad Nasir. Muhammad Nasir. Ini tahu Astagfirullahaladzim, pejuang kemerdekaan itu pernah menyelamatkan Republik Indonesia jadi Perdana Menteri sementara, Presiden sementara. Jadi Presiden Muhammad Nasir tidak pernah ya Presiden. Sultan Syahrir mungkin jadi Presiden itu ya. Pokoknya Muhammad Nasir itu tokoh pergerakan kemerdekaan, tokoh pergerakan Indonesia itu Muhammad Nasir itu. Yang memperjuangkan Islam dalam negara ini. Muhammad Nasir itu yang memperjuangkan agar Islam itu juga bagian daripada ideologi negara ini. Muhammad Nasir itu pejuang Islam, kiai, ulama besar Muhammad Nasir itu yang terjun ke politik memperjuangkan Islam agar menjadi ideologi negara ini. Nah, sekarang ada HIP ini kan, HIP haluan ideologi Pancasila. Tahun 54 dulu pernah didengung-dengungkan HIP ini, haluan ideologi Pancasila. Ini tahun 54 itu pernah ingin untuk dihilangkan ketuhanan yang Maha Esa dari sila pertama. Sekarang ini lagi ketuhanan yang Maha Esa itu ingin dibuang dari Pancasila. Ingin jadi negara komunis. Dulu Soekarno itu Nasakom, nasionalis, agama komunis. Bagaimana bisa bersatu antara komunis dengan agama? Komunis itu mempercayai agama, sedangkan komunis itu tidak mempercayai agama. Kita yang agamis wajib percaya agama. Makanya dulu zaman komunis itu banyak sekali kiai-kiai, ulama-ulama, santri-santri yang dibunuh oleh komunis karena mereka pertama kali itu ingin untuk membuang agama itu yang pertama kali ingin dibuang. Nah, tapi Soekarno dulu ketika pidato di PBB itu beliau mengatakan bahwasanya yang pertama, sila pertama adalah believe in God. Believe in God, percaya kepada Tuhan. Dan dalam uang $1 Amerika juga ada tulisannya pertama believe in God. Nah, jadi itu, dan subhanallah Bapak Maulana Syekh makanya dalam lagu itu karena tahun 54 itu dulu mau ingin untuk dihancurkan Pancasila ini, ingin untuk dirubah Pancasila ini. Makanya Al-Maufulah Bapak Maulana Syekh ketika mengarang lagu Mars Nahdlatul Watan itu, apa Mars NUDI itu Mars Nahdlatul Watan ya? Mars NUDI. Bukan, kami bilang Nahdlatul Watan. Mars Nahdlatul Watan itu. Nahdlatul Watan lembaga kita. Oh, ini dek nyanyi lagu, dek nyanyi. Barang sim kedere angke. Di sana ada kata-kata Pancasila dasar negara. Oh, Pancasila. Dek nyanyi pun ini. Negara kita. Terus Tuhanan adalah sila yang utama kepada negara dan bangsa tertanam dalam dada. Nah, itu apa katanya Al-Maufulah Bapak Maulana Syekh? Pancasila dasar negara kita. Jadi Al-Maufulah Bapak Maulana Syekh beliau mendukung Pancasila. Beliau memperjuangkan Pancasila. Tapi dengan catatan bahwasanya Pancasila ketuhanan adalah sila yang bukan pertama. Ketuhanan adalah sila yang utama. Karena memang di dalam masa-masa itu sedang gencarnya PKI itu untuk memasukkan ideologi komunisme ke dalam negara ini, menukar ideologi negara ini, sehingga saat itu Al-Mufurlah Bapak Maulana Syekh dan para ulama pada saat itu mereka berjuang agar sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa ini tetap dipertahankan di dalam ideologi sebagai ideologi negara. Nah, sekarang ini mulai ada lagi. Pancasila lain apa bahas baru? Hah? Oh, rumah Maulana Syekh. Oke, lamang-lamang. Nah, rumah Maulana Syekh dulu apa kata Maulana Syekh? Pasal beliau muna pejuangnya khabar, ini cerita dari muna pejuang ya cukup 2 kamar balena. Pasal beliau
Bale engkune persis marah balen Muhammad Nasir. Bemene doang sok anak keleyune doang ya, meriri bale ada Umi Adniyah Umi siapa yang di sana itu yang dari Kelayu itu istri Maulana Syekh yang tinggal di Abror kan sana. Beliau yang rubah-rubah ya rubah-rubah bale lah kisah bale. Maulana Syekh itu, dan saya juga sempat dulu di Pancor masih rumah yang lama, gedeng yang lama. Nah, kemarin gedeng yang lama itu memang di luar itu ya biasa terima tamu di luar kan, di luar di teras. Kok dia teras itu terima tamu yang Maulana Syekh. Nah, setelah akhir-akhir baru dibuatkan gedeng beliau yang bagus, yang besar, yang sekarang yang di luar itu sudah akhir-akhir hayat beliau gitu. Nah, beliau sudah dan al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh, beliau itu tidak pakai kereta kan, pakai apa itu? Pakai kursi roda. Bukan pakai kursi roda karena tidak bisa jalan Maulana Syekh. Bukan pakai kursi roda karena tidak bisa jalan. Nah, tapi memang untuk penghormatan beliau, karena pernah pada suatu hari juga Babah dulu waktu mau pergi ke Malaysia atau Kalimantan, Allah alam, beliau biasanya bawa azimat, bawa foto, bawa cincin, bawa pulpen, itu kan beliau bawa. Ketika nggak matur ke Maulana Syekh, nah, terus Maulana Syekh bilang, "Yo, mbet nang ngolok ya si Umi me." Coba ngumete dulu Mas. Langsung berdiri Maulana Syekh. Berdiri lalu beliau cari sendiri, langsung cari yang mau dibawa itu beliau sendiri yang cari. Nah, dari sana ternyata Maulana Syekh itu bukan tidak bisa berjalan, tapi penghormatan kepada beliau, penghormatan kepada Al-Mullah Maulana Syekh. Dulu yang dekat, yang banyak fotonya, ada fotonya dengan Maulana Syekh itu Dalil. Nah, Dalil itu ya. Betul Dalil no? Di Wan ya. Nah, harap foto ke Maulana Syekh tembe tak masin atau ndek foto no. Ya, foto dengan Maulana Syekh dulu di belakang rumah itu dibangun MAK Mak Putri dulu, di belakang di samping rumah itu dibangun Mak Putri. Nah, iya tahun lu longkang-longkang beli lah itu. Singonek satu bangun sampai nak lepang dah ngebali itu longkang-longkang dia kita kira pancing lepang. Agak beli dosa di lepang ya. Kira pancing lepang. Setelah itu saya pancing lepang, saya kasih lepangnya dimakan sama bebek. Arah tuh sebelah Bali ini, julun Bali belah kanan dengan ayam bebek. Wih, kenapa kayak ingat bebek saya kakan lepang. Apa sih kengkah lagu? Wah, saya pancing lepang pakai pancing pancing apa namanya? Pancing lindung. Oh, pancing lindung. Dia mau pancing lindung. Nah, pancing lindung lah ya tahu tidak pancing lindung nanti kah tahu. Pancing lindung kadu pancing lepang. Terus saya kasih bebek. Dimakan sama bebek itu midun meru pancing lontong. Pancing saya belum buka pancingnya di lepang itu, tamun pancing di dalam bebek nonton. Ngomehepin lalu kabarnya lemah kengkah. Nah, kembali ke cerita, apa cerita lah paling lamang-lamang. Iya, itu Dalil ada fotonya sama Maulana Syekh dulu di ketika peletakan batu pertama di depan rumah dan di Mak Putri dulu itu. Nah, itu play-layinnya. Nah, pas dia di samping kursi Maulana Syekh itu dia berdiri, pas ada yang foto. Nah, tahu bahasanya dia foto nah tahu deh. Nah, apa ya lain foto lain baru? Mandi ya itu. Mandi ceritanya ini. Bahwasanya dulu Maulana Syekh itu punya di depan gedeng beliau itu ada kolam. Nah, ini kan kita sedang membahas tentang bagaimana bisa terjadinya niat wudu dengan niat mandi itu sama-sama satu niat. Bermintan arah kolam itu penyebrang dalam kolam no, langsung itu niat wudunya, niat mandinya. Boleh enggak itu? Boleh, dia dapat mandi dan wudunya. Untuk apa wudu itu? Padahal kita akan mandi.
Kan biar wuduk pun mandi. Hal tak tamu saya beli untuk kode. Nah, salah bukan nih. Oh, al-qismu rabi'. Beda nak qismu rabi' nih. Oh, ndek beda. Al-qismu rabi'u ayyunwa ma'an nafli naflun akhara fayahsulani. Kalau ini ya sudah tadi kemarin ini ketika kita berniat sunnah dengan sunnah yang lain. Kalau sunnah ya bau saling tamak. Sunnah sembahyang sunat duha, iya samping sembahyang sunat istikharahan, samping jadi sembahyang sunat apa Malik? Wudunya jadi sembahyang sunat tahiyatul masjidnya itu bisa digabung. Karena tamu masjid, ben sunat tahiyatul masjidnya di sana. Ben nikah berwudu sunat wudunya itu. Ben niat istikharah mungkin ada sesuatu yang istikharahkan. Ben ada hajat dengan tadi yang mau hajatkan. Masuk semuanya itu. Fayahsulani dapat kedua-duanya itu. Min dzalika contohnya ma law nawa al-ghusla lil jum'ati wal 'idi fa innahuma yahsulani. Dia niat mandi Jumat dan niat mandi salat Id. Dua-duanya dia niatkan dapat dua-duanya. Wa minhu ma law nawa shauma yaumi Arafah wal itsnaini mathalan fayasihhu li annahuma sunnatan. Dia niat sunnah, dia niat puasa hari Arafah. Plus dia niatkan puasa jelo Senin. Plus dia niatkan puasa Daud misalnya. Bagaimana itu? Dapat dia ketiga-tiganya dapat, kedua-duanya dapat. Nah, itu jadi yang pertama tadi bagian yang pertama dia niatkan ibadah fardu dengan ibadah yang luar dan bukan ibadah dan sah no. Dia niatkan yang fardu dengan yang sunnah, itu ada yang sah ada yang enggak. Dia niatkan sesuatu yang dua-duanya fardu. Kedua fardu bagaimana itu? Tidak sah kecuali pada haji dan umrah dan mandi dan berwudu. Kemudian yang kelima adalah dia niatkan yang sunnah-sunnah. Kalau dia yang sunnah-sunnah masuk dia tidak apa-apa. Al-qismul khamisu bagian yang kelima ayyun wa ma'a ghairil ibadati syai'un akharu ghairaha wa huma mukhtalifani fil hukmi. Yang kelima dia niat bersama dengan selain ibadah itu sesuatu yang lain. Ini bukan pada ibadah ini. Arak sesuatu sin lafazan. Atau dia niatkan sesuatu tapi ada dua hal yang berbeda dalam hukum. Bukan ibadah tapi contohnya ini kan. Fal asahu annahu yukhayyaru bainahuma, yang paling sahih adalah dia disuruh milih mana maunya. Famakhtarahu sabat, apa yang dia pilih itu yang pas yang ditetapkan sebagai hukum. Wa qila min furu'ihi lah ini lompat baru nih. Wa min furu'ihi, jadi contohnya dalam furu' ay yaqula li zawjatihi anti alayya haram, kamu haram kali aku. Berbi hukum dia tolak atau ndek? Hah? Nah, ini Aziz kena seninian kamu haram juga aku. Berbi no? Ya? Bagaimana itu? Talak atau ndak? Siapa yang haram bagi kita itu? Kok istri? Siapa yang haram bagi kita? Istri yang sudah kita ceraikan atau maharim kita? Atau istri kita kapan dia haram? Salah pengetuanan ke? Istri kita kapan dia haram? Ya? Istri kita akan haram ketika kita sudah ceraikan atau ketika kita samakan dia dengan orang yang kita haram menikah dengannya. Pada nih dengan jadi ke. Wah, nih ganggu tegal harus sih. Dia kafar zihar itu begaan dia. Itu utqu raqabah atau puasa pira?
2 bulan berturut-turut atau it'amu sittina masakin. Paling murah no simpai itu. Wah harus dikanggo harus paling sekar dulu penjoko siri murah-murah. Nah, jadi dia itu bilang sama istrinya, kamu haram jokaku. Nah, kapan istri itu haram kepada kita? Kalau kita talak atau kita samakan dia dengan orang yang haram kita nikahi. Pada ruam kentok jina ke. Nah, haram dan tegal-tegal. Pada ruam ranggoti kan ce anu apa no semeton ke. Ce bibi misalnya haram. Lagu sifat tidak apa-apa. Apa ada dan penyengar lalu kencina ke. Nah, ada yang kembe-kembe aja. Oh, pada menjamak kan Cina kan pengomeh pengerumun nih misal. Nah, itu tidak apa-apa kalau sifat cekat si dia aja. Cekat meriah pada merah anu adik kita si cekat meriah. Nah, itu tidak apa-apa kalau sifat. Yang namanya zihar itu mana? Zihar itu ketika ada anggota tubuhnya yang disamakan. Nah, sekarang yang mana? Oh, yukhayyaru, disuruh milih. Apa jangan sakena menti ya? Kakak, sayang atau berembe? Oh, ndek ke sayang mah takut kan ndek ke sayang cuma anu sik pada yang Cina kedang itu zihar jadinya. Lagu berat kepada zihar dia kan. Sayang dia mana sayang sekali-kali apa niat dia kakak? Sayang. Astagfirullahaladzim salah udah niat sayang baru ada rujuk langsung rujuk kanggo nato ndek. Boleh. Itu sayang semendak 10 menit langsung terujuk. Tetap trek yang sekek. Tapi hitung satu. Wa amma haqiqatuha wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Pakai malah masalah sir ngaji. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a al-qudri unsa wa dhakkar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akhirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akram man satar. Rabbana ya dhal jalali wal minan anshuran liwa nahdatil watan wahfadhan hadaiman minal fitan عشايا والبكر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق داعنا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الكرر أمرت كفا سبحت يشا بماء هامر على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمرت كفا سبحت فيها الحصى يشا بماء هامر على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمرت كفا سبحت فيها الحصى يشا بماء هامر على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري. الفاتحة.